Otherworldly Evil Monarch, Bab 135. Judul, Kejutan. Sifat pembunuh bayaran agak mirip dengan keledai. Jika kamu membelai dengan lembut, maka kamu akan merasakan kelembutan rambutnya, tetapi jika kamu sangat kasar, maka Junmo Xie akan bereaksi lebih kasar. Ini, mungkin adalah kelemahan terbesar dari karakternya. Meskipun Ye Gu Han adalah orang yang membuat tuduhan pada Junmo Xie, dia benar-benar mengabaikan pria itu, membuat wajahnya membiru karena marah, dan tanpa daya melihat sekilas pada Dugu Xiaoyi. Nona Dugu, apakah kamu juga percaya bahwa aku menculik Little Putih? Aku belum pernah melakukan hal seperti itu. Aku tidak pernah menculiknya. Dia melompat ke tandu aku sendiri. Bahkan terakhir kali aku bertemu dengannya, Little White menunjukkan rasa suka padaku. Dan mengapa aku mencoba mencurinya? Untuk membuat panci rebus darinya? Tapi dia sangat kecil. Dia bahkan tidak akan memberikan banyak daging. Little White dengan nyaman berbaring di pelukannya, sementara tenggorokannya tanpa henti mengeluarkan suara mendengkur yang nyaman. Suara yang hanya dikeluarkan hewan pada saat paling bahagia. Dia membuka matanya, dan dengan puas menatap tubuh Junmo Xie dengan tatapan hangat dan nyaman di matanya, lalu menutupnya lagi. Sedikit yang anak mabuk yang tahu bahwa orang yang begitu dia bawa, hanya berbicara tentang menggunakan tubuhnya untuk sup. Apa yang baru saja kamu katakan? Dugu Xiaoyi membuka lebar matanya. Dia mengepalkan tangan mungilnya saat dia dengan marah menatap Junmo Xie, dan sepertinya dia ingin memukulnya. Nah, Nona, kamu tidak pernah berhenti menggodaku. Ayahmu dan 7 saudara laki-lakimu muncul di kediaman Jun tempo hari, dan meratakan bangunan ke tanah. Beberapa kamar bahkan tidak memiliki atap di atas kepala mereka lagi. Junmo Xie melengkungkan tangannya saat dia menggambarkan keadaan infrastruktur, sambil bersandar di tandu, membuat tubuhnya terlihat aneh tanpa tulang. Ekspresi sedih di wajahnya menunjukkan bahwa dia merasa dirugikan oleh pengerusakan yang disebabkan oleh anggota keluarga Dugu di rumahnya. Dugu Xiaoyi tidak menyukai raut wajahnya, dan mulai memikirkan 7 saudara laki-lakinya. Oh, aku tahu faktanya, dan aku tidak menyalahkan kamu, maaf. Maaf, begitu aku kembali ke rumah, aku akan meminta ayahku untuk membantu kamu membangun kembali rumahmu, dan aku akan memastikan bahwa keluargamu diberi kompensasi atas kerugian yang terjadi. Dugu Xiaoyi merasa sangat malu saat ini. Lagi pula, dia membawa kesan bahwa Junmo Xie telah dilecehkan oleh keluarganya karena keluhannya. Gadis malang itu mendapat kesan bahwa keluarganya telah menyebabkan banyak masalah bagi Junmo Xie, dan sudah mulai membayangkan kehancuran yang pasti disebabkan oleh ayah dan 7 saudara laki-lakinya yang brutal di kediaman Jun. Sejauh yang dia ketahui, bahkan jika Junmo Xie sedikit melebih-lebihkan, tindakan mereka pasti sangat sulit pada Junmo Xie. Tetapi dia tidak tahu bahwa Junmo Xie telah melarang 7 saudara laki-lakinya yang masih belum bisa bangun dari tempat tidur mereka. Dan meskipun ayahnya bernasib sedikit lebih baik, Junmo Xie terang-terangan memeras pria itu agar mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Lupakan, masalah ini tidak menjadi perhatianmu karena ayahmu mungkin salah informasi. Junmo Xie dengan murah hati melambaikan tangannya. Aku dari generasi muda, jadi aku harus mempraktikkan toleransi dan kesabaran, bahkan jika aku dirugikan oleh orang yang lebih tua. Bagaimanapun, keluarga kita telah berteman sejak lama, dan memiliki banyak perasaan mendalam yang melekat satu sama lain, jadi tidak perlu saling mengacungkan pedang dan tombak untuk masalah sepele seperti itu. Dugu Xiaoyi mengangguk setuju saat mata indahnya bersinar dengan ekspresi puas. Fakta bahwa kamu tidak memperhitungkan emosiku. Terkadang hal-hal terjadi begitu saja, tidak perlu dikalahkan. Dia tergagap saat dia mengucapkan beberapa kata ini perlahan, dan tidak dapat menyelesaikan kalimatnya karena wajahnya telah berubah sepenuhnya menjadi merah. Sampai ke lehernya, gadis muda yang malang itu benar-benar salah mengerti maksudnya, dan secara naluriah percaya bahwa Junmo Xie telah dipaksa untuk menanggung pelecehan ayah dan saudara laki-lakinya. Karena dia menyalahkan dirinya sendiri untuk itu, hati gadis muda itu tiba-tiba berubah semanis madu, dan pikirannya mulai menyimpang sekali lagi. Junmo Xie menyatakan sekali lagi dengan sikap yang sopan. Benar, memang begitu. Dugu Xiaoyi menjadi semakin pemalu,
dan tanpa sadar mulai menggambar cincin di tanah dengan jari kakinya, sementara leher dan kepalanya memerah karena tersipu. Matanya diam-diam memperhatikan wajah Jun Moxie, memenuhi hatinya adalah rasa kepuasan yang tak terbatas. Ye Guhan adalah seorang pria berkulit keras dan tidak dapat melihat orang-orang ini berpacaran dengan kasih sayang dari kekasih muda. Jun Moxie, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Ye Guhan mengarahkan jarinya ke arah Jun Moxie, dan sepertinya dia ingin membunuh anak muda itu. 7 anak dari keluarga Dugu menderita malapetaka besar di tanganmu, namun kamu mengatakan hal seperti itu? Ah, bagaimana bisa? Dugu Xiaoyi berteriak kaget, tidak percaya bahwa Jun Moxie dapat menyakiti saudara-saudaranya. Itu tidak benar. Jun Moxie dengan tegas menyangkal kebenaran untuk menghindari masalah. Ye Guhan, kamu adalah ahli Sky Xuan yang bermartabat, tolong jangan mengindahkan rumor palsu seperti itu. Bagaimana aku bisa tiba-tiba menyakiti 7 orang? Mungkinkah aku pernah mengalahkan mereka? Apakah kamu tidak tahu tentang kemampuan aku? Dan kamu masih berpikir bahwa aku bisa mengatasi ke-7 dari mereka? Tolong jangan mencoba membengkokkan fakta. Situasinya mencapai titik kritis, dan dia tidak bisa benar-benar mengakui tindakannya. Jika dia mengaku menyakiti saudara laki-lakinya, maka dia kemungkinan besar akan marah padanya. Dugu Xiaoyi menatap Ye Guhan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Nona Dugu, kamu harus pulang dan melihat sendiri. Ye Guhan tidak bergeming, dan terus menatap Jun Moxie dengan dingin. Nona Dugu, warna malam semakin dalam, dan kita harus segera berangkat. Aku harus kembali ke sisi putri untuk melindunginya. Dugu Xiaoyi tidak bisa mengambil keputusan. Dia dengan ragu-ragu melihat ke arah Jun Moxie lagi, dan menganalisis bahwa suasananya tidak terlalu menguntungkan saat ini. Meskipun dia agak enggan untuk pergi, dia tahu bahwa kata-kata Ye Guhan masuk akal, dan dia hanya akan memahami kebenaran setelah mencapai kediamannya. Selain itu, dia sangat sadar bahwa Ye Guhan adalah pria yang suka berbicara, dan tidak akan membohonginya dengan cara seperti itu. Meskipun, mengingat keahliannya, dia tidak bisa memahami bagaimana Jun Moxie bisa menyakiti ke-7 saudara laki-lakinya. Little White, datanglah padaku, aku akan membawamu pulang. Dugu Xiaoyi bertepuk tangan saat dia mendekati Jun Moxie. Dia merasakan bau samar dari aroma tubuhnya di udara, dan tidak bisa menahan wajah merona. Jun Moxie buru-buru mengembalikan Little White ke pelukannya. Anak macan kumbang kecil tidak menolak, tetapi menatap Jun Moxie tanpa daya dengan tatapan menyedihkan di matanya. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Jun Moxie. Mengapa Little White menunjukkan begitu banyak keterikatan terhadapku? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada yang pernah terjadi di dunia ini tanpa alasan, jadi pasti ada sesuatu tentang diriku yang tidak dimiliki orang lain, dan sesuatu yang belum aku pikirkan. Apakah karena pagoda Hongjun dan seni untuk membuka keberuntungan surga? Menjadi satu-satunya penjelasan yang mungkin, ide ini menyapu hati nurani Jun Moxie seperti tsunami. Jun Moxie, bisakah kita bertemu besok? Dugu Xiaoyi menunduk untuk mencari alasan, dan menemukan satu yang tergeletak di pelukannya. Little White sangat menyukaimu, oh, kamu juga bisa melihatnya. Dia benar-benar sangat menyukaimu. Aku tidak ingin membuatnya tidak bahagia. Meskipun Dugu Xiaoyi telah menemukan alasan untuk bertemu dengannya lagi, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar, dan bertanya-tanya apakah itu tindakan yang baik untuk menggunakan putih kecil sebagai alasan untuk mengatur pertemuan dengannya. Tentu, Jun Moxie menanggapi dengan menerima. Aku dapat membantu kamu menjaga Little White besok. Sampai jumpa besok untuk waktu bermain Little White. Hati Dugu Xiaoyi bersukacita saat dia menyatakan, ini kesepakatan, itu kesepakatan. Jun Moxie dengan jahat memandangi anak kecil itu saat dia memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Kembalilah besok agar aku dapat melakukan beberapa eksperimen padamu. Anak kecil yang sekarang berada dalam pelukan Dugu Xiaoyi tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan bulu putih lembut dan halusnya berdiri tegak. Waspada, dia melihat sekeliling untuk mencari musuh, tapi tidak bisa menemukan satupun. Jika dia mampu berbicara, dia pasti akan menyuarakan keraguannya. Mengapa ini terjadi?
Mengapa aku tiba-tiba merasakan merinding ini? Mengapa rasanya seperti seseorang menelanjangi aku? Mengapa buluku tegak tanpa alasan? Dugu Xiaoyi mundur 3 langkah dan pergi. Jun Mo Xie telah mencapai tujuannya, jadi dia segera kembali ke kediaman Jun. Paman ketiga. Paman ketiga. Saat Jun Mo Xie kembali, dia merasakan bau yang berbeda di atmosfer dan dengan cepat berlari ke halaman. Apa yang terjadi? Jun Wui perlahan keluar. Dengan tidak adanya orang luar, dia tidak akan duduk di kursi roda karena dia telah berada di dalamnya selama lebih dari 1 dekade dan sudah sangat bosan. Jun Wui menjawab dengan tatapan serius di matanya. Aku membawa anak-anak itu kembali. Anak-anak, yang mana? Anak-anak apa? Jun Mo Xie tergagap. Dari anak-anak yang kita bebaskan sebelumnya, aku telah memerintahkan 45 di antaranya untuk ditempatkan di gudang sebentar, sebagai tempat tinggal sementara. Adapun yang cacat, semua 39 dari mereka saat ini ditampung di sini. Aku mencoba menggunakan Suan Qi aku untuk melihat apakah aku dapat membuka blokir tendon mereka untuk melihat apakah ada harapan bagi mereka untuk memiliki kehidupan normal. Jun Mo Xie sangat terkejut. Jun Wui menatapnya dengan tajam. Mo Xie, kamu melakukan sesuatu dengan tujuan yang kuat, tapi itu disertai dengan tanggung jawab yang berat juga. Penting bagi kita untuk memupuk kekuatan keluarga kita, tetapi akan kasar, bahkan kejam, jika kita tidak bertindak atas masalah ini. Kamu mungkin menyalahkan aku untuk ini, tetapi selama aku adalah kepala keluarga Jun, kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebutuhan dasar anak-anak ini, termasuk menyembuhkan luka dan penyakit mereka. Selain itu, meskipun amal tidak boleh dilakukan dengan sembrono, yang tertindas tidak boleh diabaikan dengan benar. Mata Jun Wui dipenuhi dengan rasa sakit. Seperti anak-anak ini, tidak peduli apapun. Dia mengungkapkan kata-kata ini dengan sangat tegas dan jelas bahwa tidak akan ada tantangan atas keputusannya. Karena dia sendiri telah lama menderita kecacatan, terlihat jelas bahwa dia memandang anak-anak ini dengan rasa simpati yang kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apapun sendiri, kita akan mendukung mereka. Tidak peduli berapa banyak beban yang mereka bebankan pada kita. Jun Mo Xie tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menjawab. Aku mengerti. Dalam hati dia berpikir, mungkin inilah perbedaan antara pria terhormat dan pria biasa. Namun, apakah kebaikan seperti itu benar-benar masuk akal?